teman-teman dan juga Bapak Ibu ya, tak heran jika memang wisatawan asing ini banyak yang ke Pulau Bali karena memang itulah tujuan mereka, yakni untuk berjemur. Maka dari itu, untuk apa Ibu? Mencaring. Nopo Ibu mencaring? Cari. Walah, berjemur. Oh, maka dari itu juga nih Bapak Ibu ya, tak heran juga masyarakat lokal yang ke Pulau Bali ini selain juga berlibur, mereka juga mencari sumur. Ya, loh, belum ada yang tahu sumur? Loh, apa Ibu? Sumur Bundaser. Loh, sumur Bundaser. Loh, Bapak sudah tahu sumur, Pak? Sudah tahu sumur yang berada di Pulau Bali? Hampir tahu. Hampir tahu. Apa itu, Pak? Loh, kok hampir tahu? Apa ini, Pak? Iya sama. Sama apa, Pak? Loh, kok ketawa loh? Ibu tadi kalau boleh tahu bagaimana sudah tahu tadi katanya ya? Apa itu sumur? Berjemur. Oh, apa yang dijemur? Barang apa Ibu? Loh. Iya, sumur di Pulau Bali ini Bapak Ibu dan juga teman-teman ini berbeda ya. Sumur di Pulau Bali ini bisa dibilang sebagai loh, siapa yang ngajarin Ibu? Oh, berbrand dijemur. Loh. Iya. Iya. Waduh. Kalau boleh tahu Ibu sudah berapa kali ke Bali? Sepisan toh, tapi sudah tahu sumur. Loh. Iya, oke. Baik, daripada sumur ini Bapak Ibu ya, masyarakat lokal menyebutnya ini sebagai susu dijemur ya. Jadi ini biasanya banyak sekali di pantai Pulau Bali. Maka dari itu jika Bapak Ibu melihat sebelumnya sumur di Pulau Jawa ini hanya lingkaran isinya air, kalau di Bali bentuknya kok bulat ya? Kok bulat? Apa itu? Oke, baiklah. Bunder serjarinya ya. Kemudian juga ya Bapak Ibu ya, kalau boleh tahu penilaian daripada tadi tanah lot ini diberi penilaian berapa? 1 sampai 10? 11. Kenapa 11 kalau boleh tahu? Loh, luar biasa ya nemu nopo panas sih, kemudian boleh nih pemecah kue nopo Ibu? Sumur wes ono sumur ya. Baiklah kalau begitu nih Bapak Ibu ya, daripada cerita tanah lot ini ya, tanah lot ini terjadi pada abad 14. Ada yang lahir dari abad 14 di sini? Belum ada. Loh, sudah Mbak yang kerudung abu-abu. Loh, belum ya. Daripada pada abad 14 ini, Bapak Ibu yang mohon maaf bahwasannya daripada Kabupaten Tabanan, tepatnya saat ini di Desa Adat Beraban, ini Bapak Ibu belum menganut agama Hindu ya. Jadi sebelum masyarakat Bali di sini sebelumnya ini menganut daripada agama siapa yang sakti, itulah yang disembah, itulah yang dipuji daripada Desa Adat Beraban ini. Tepatnya saat ini berada di Kabupaten Tabanan. Mungkin Bapak Ibu sempat bertanya dalam hati ketika tadi sempat mendelok-delok ya. Sudah mendelok-delok tadi ya. Mendelok-delok daripada pantai yang 10 sampai 15 meter ini berada ya di tengah pantai ya. Pura ini berada di tengah pantai. Bapak Ibu tadi sudah melihatnya? Belum. Daripada pura tanah lot ini ya. Tanah ini nih Bapak Ibu ya, ini artinya tanah liat ya. Kemudian lot ini artinya selatan, yang artinya tanah ini menjorok ke selatan. Jadi inilah mengapa tanahnya ini ada destinasinya dinamakan sebagai tanah lot. Kemudian daripada itu, tanah lot ini sebelumnya juga penganutnya agamanya ya, ini belum beragama, alias nih Bapak Ibu ya, ini masih menganut daripada siapa yang sakti, itulah yang dipuji. Hingga akhirnya daripada abad 14 ini melihat daripada cahaya suci jatuh dari langit menuju ke pantai selatan, tepatnya ini berada di Tabanan, di tanah lot ini Bapak Ibu
Ya, daripada cahaya suci ini akhirnya ada salah satu warga yang bernama Danyang Nirarte. Ya, beliau bukan warga daripada desa adat Braban, melainkan beliau ini adalah orang daripada di luar desa adat Braban, bernama Danyang Nirarte. Ya, ini namanya adalah Danyang Nirarte. Mengapa demikian, Bapak Ibu ya? Danyang Nirarte ini melihat cahaya suci yang jatuh dari langit menuju ke pantai Tanah Lot. Tepatnya Bapak Ibu ya, ini berada di Kabupaten Tabanan. Sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf bahwasannya dari Tanah Lot ini puranya belum terpisah, dalam artian masih menjadi satu di bibir pantai Tanah Lot. Namun daripada Danyang Nirarte ini Bapak Ibu ya, sekali lagi bahwasannya Danyang Nirarte ini ingin mensiarkan agama Hindu di Pulau Bali, tepatnya ini di Desa Braban, Kabupaten Tabanan. Ya, daripada itu Bapak Ibu ya, akhirnya Danyang Nirarte ini masuk ke desa orang tanpa izin, tanpa permisi. Ya, bagaimana bisa ya orang tanpa, mohon maaf, tanpa izin, tanpa permisi ini sudah memasuki daripada desa atau kawasan orang lain. Bahkan sampai saat itu Bapak Ibu ya, saking saktinya orang yang berada di desa adat Braban ini, beliau merasakan tabrakan energi. Ya, beliau merasakan tabrakan energi, merasakan bahwasannya ya ini ada energi yang lebih kuat ya, yang masuk ke desa adat Braban ini ya, dan berada di Kabupaten Tabanan ini. Lalu akhirnya Bapak Ibu ya, apa yang terjadi? Orang sakti yang berada di desa adat Braban ini ya, tepatnya ini Bapak Ibu ya, di Kabupaten Tabanan ini merasa tersaingi. Ya, godaan laki-laki itu Bapak Ibu ya, saya tanya ke bapak-bapak, godaan laki-laki itu harta, tahta, dan wanita, betul? Betul Mas, paling kenceng, betul? Ya, harta, tahta, dan wanita. Ya, ada 3 daripada godaan laki-laki sendiri, betul Mas Gofur begitu? Betul? Betul? Iya. Kemudian daripada itu Bapak Ibu ya, daripada orang sakti yang berada di desa adat Braban ini merasa tahtanya ini sekali lagi Bapak Ibu ingin tersaingi ya, ingin direbut, padahal Danyang Nirarte tidak ada niatan seperti itu. Beliau kesini hanya mengikuti cahaya suci yang jatuh dari langit menuju langsung ke pantai selatan, tepatnya di Tanah Lot. Namun Bapak Ibu ya, daripada Danyang Nirarte ini setelah mengikuti cahaya suci tersebut, akhirnya beliau melaksanakan pertapaannya ya. Tepatnya ini tadi Bapak Ibu mohon maaf sangat kurang beruntung bahwasannya air lautnya ini sedang pasang ya. Andaikan tidak pasang, Bapak Ibu bisa berjalan daripada ya ini bibir pantai yang berada di Tanah Lot, kemudian melihat ular suci yang berada di bawah tempat tadi Bapak Ibu ya, yang tadi foto-foto ya. Jadi ini Bapak Ibu ya, ada salah satu gua ya, tepatnya di Tanah Lot ini menjadi rumah daripada yang namanya ular suci. Bagaimana bentuk ular suci tersebut? Ularnya ini bisa dikatakan cukup kecil ya. Seperti apa? Kurang lebih hanya panjangnya segini Bapak Ibu ya, sekitar mencapai 50 cm. Ya, bagaimana bisa di beliau ini ya, atau ular ini disebut sebagai ular suci ya? Ular ini disucikan oleh masyarakat di desa adat Braban dan juga di Pulau Bali ya. Ini ada kaitannya dengan abad 14, tepatnya dengan Danyang Nirarte. Setelah melaksanakan pertapaan, beliau ini Bapak Ibu ya, ya namanya orang tidak suka pasti ada aja segala caranya, betul ya. Beliau ini Bapak Ibu ya, ini melaksanakan pertapaan kemudian diganggu ya, diganggu daripada bangsa jin yang ini dikirim oleh orang sakti yang merasa tersaingi ini Bapak Ibu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, daripada gangguan ini bukan gangguan semata. Waktu itu mohon maaf ya, bisa dikirimkan sebagai harimau ya, bisa dikirimkan sebagai hewan-hewan yang mengganggu daripada pertapaan Danyang Nirarte. Hingga akhirnya yang terakhir Danyang Nirarte ini bisa melawannya. Namun Bapak Ibu ya, setelah Danyang Nirarte ini melaksanakan pertapaannya lagi, muncullah lagi Bapak Ibu ya, ini
tiga Lea. Bapak Ibu udah tahu Lea? Pernah mendengar Lea? Adik pernah mendengar Lea? Bagaimana sih bentuknya Lea? Seperti bapak. Seperti apa? Seperti apa? Seperti bapak. Seperti apa? Seperti saya. Iya. Loh. Mosok ganteng kayak gini dibilang kayak Lea. Kepimen toh ya. Daripada ini Bapak Ibu dan yang Nirarto ini melaksanakan pertapaannya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, jika memang ke lampu merah ini, bersiap-siap melihat di sebelah kanan, bahwasannya lampu merah ini jika kita belok kanan akan menembus daripada makom waliullah yang berada di Pulau Bali. Sebelumnya Bapak Ibu sudah tahu bahwasannya di Pulau Bali ada Wali Pitu? Sudah tahu? Sudah tahu atau belum? Belum tahu? Belum tahu? Kalau begitu nih Bapak Ibu ya, jika memang belum tahu, silakan nanti diatur jadwalnya kembali bersamaan di Projector and Travel. Bukan begitu Mas Gofur? Ya, nanti bisa diatur kembali ke Pulau Bali dengan berniat untuk berziarah di Makom Wali. Ya, di Pulau Bali ini ada yang namanya Wali Pitu. Ya, inilah perbedaannya. Jika di Pulau Jawa ada Wali Songo, Wali Limo, ya betul nih? Wali Wolu, nih benar. Namun di Pulau Bali ada Wali Pitu. Ya, baik saya lanjutkan sedikit ya, daripada Danyang Nirarto ini dikirimkan 3 Lea. Bagaimana saat ini perasaan Bapak Ibu jika naik bis tiba-tiba dihadang oleh 3 buah Lea? Ya, Bapak Ibu akan merasa takut bukan? Ya, ngeri. Ya, mau putu sama Leanya. Ya, daripada ini nih Bapak Ibu yang mohon maaf ya, dan yang Nirarto akhirnya bisa melawan 3 Lea ini. Ya, setelah melawan 3 Lea ini, karena saktinya beliau Bapak Ibu ya, ini nih Bapak Ibu ya, menghempaskan tongkatnya ke tanah hingga akhirnya terbelahlah ini nih Bapak Ibu ya, bibir pantai menjadi 2. Ya, ini yang pertama adalah bibir pantai Tanah Lot, yang kedua ini adalah pura Tanah Lot. Maka dari itu Bapak Ibu jangan heran jika tadi misalnya melihat puranya berada di tengah pantai, 10-15 meter dari bibir pantai. Karena memang saking saktinya daripada Danyang Nirarto ini Bapak Ibu ya, ini akhirnya menghempaskan tongkatnya ke tanah hingga akhirnya terbelahlah menjadi 2. Tidak cukup sampai di situ saja, bibir pantainya pun beliau melepaskan selendangnya. Beliau melepaskan selendangnya dan akhirnya dipotong menjadi beberapa bagian. Mungkin dahulu ya Bapak Ibu ya, ini belum bisa dipotong, melainkan disobek, bener, disobek menjadi beberapa bagian. Dan inilah ya yang dipercaya oleh masyarakat Bali, bahwasannya selendang ini nih Bapak Ibu ya, berubah menjadi ular. Ya, berubah menjadi ular. Maka dari itu ular suci tersebut, ular suci yang berada di Tabanan, tepatnya ini di Tanah Lot ini ya, diduga sebagai jelmaan daripada selendang Danyang Nirarto. Gunanya apa? Danyang Nirarto melakukan ini untuk apa? Untuk menjaga dirinya agar memang nanti tidak diganggu lagi. Ya, ini tidak diganggu lagi. Setelah itu beliau melaksanakan pertapaan kembali, tepatnya ini di tengah laut atau di tengah pantai tersebut. Maka dari itu nih Bapak Ibu ya, setelah beliau melaksanakan pertapaan kurang lebihnya ini mencapai 1-2 bulan, barulah beliau keluar dan akhirnya disambut dengan masyarakat. Kok bisa disambut dengan masyarakat Bapak Ibu ya? Karena memang ya, daripada Danyang Nirarto ini ternyata orang sakti yang berada di desa adat Braban Bapak Ibu ya, ini sudah meninggal dunia. Hingga pada saat itulah dibuatkan daripada pesta rakyat ya, makan bersama, dan dari sinilah agama Hindu di desa adat Braban ini Bapak Ibu ya masuk ya, dan dipelajari daripada peran Danyang Nirarto saat ini ya Bapak Ibu ya, berhasil untuk menyebarkan agama Hindu di desa adat Braban. Inilah Bapak Ibu ya, daripada cerita singkat tadi tentang Tanah Lot.
Dimana Bapak Ibu ya, Tanah Lot ini adalah destinasi yang sangat disegani oleh wisatawan lokal dan juga wisatawan mancanegara. Maka dari itu Bapak Ibu tidak heran jika tadi melihat ya bule yang membawa papan surfing ya. Papan surfing ini melaksanakan kegiatannya yakni bersurfing atau berselancar di Tanah Lot ya. Tadinya juga saya yakin Bapak Ibu sudah puas foto-foto ya, karena memang waktunya yang diberikan ini cukup banyak. Kemudian daripada itu ya, setelah tadi daripada Tanah Lot Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sebelumnya kalau boleh saya bertanya, Bapak Ibu pernah melihat peta Bali? Pernah melihat peta Bali ya? Belum pernah.